Kita telah melihat bahwa yang pertama dari 6 doktrin fundamental adalah secara logis pertobatan. Pertama-tama, kita perlu memahami dengan jelas arti kata pertobatan sebagaimana digunakan dalam kitab suci. Dalam Perjanjian Baru, kata kerja bahasa Indonesia bertobat biasanya digunakan untuk menerjemahkan kata kerja Yunani metanoin. Kata kerja Yunani metanoin ini memiliki satu arti yang pasti di sepanjang sejarah bahasa Yunani, mulai dari bahasa Yunani klasik hingga bahasa Yunani Perjanjian Baru. Arti dasarnya tetaplah sama, yaitu mengubah pikiran seseorang. Jadi, pertobatan dalam Perjanjian Baru bukanlah suatu emosi atau perasaan, tetapi suatu keputusan. Mengetahui fakta ini penting untuk menyingkirkan banyaknya kesan-kesan dan pemahaman-pemahaman yang salah terkait dengan pertobatan. Banyak orang menghubungkan pertobatan dengan emosi, dengan perasaan, dengan meneteskan air mata, dan sebagainya. Namun ada kemungkinan bagi seseorang untuk merasakan emosi-emosi yang besar dan mencucurkan banyak air mata, namun tidak pernah bertobat dalam pengertian Alkitabiah. Orang lain mengaitkan pertobatan dengan menjalankan ritual-ritual atau tata cara keagamaan khusus dengan apa yang disebut menjalankan penebusan dosa. Namun, di sini juga hal yang sama berlaku. Adalah mungkin untuk menjalani berbagai ritual dan tata cara keagamaan khusus, namun tidak pernah bertobat dalam pengertian Alkitabiah. Pertobatan sejati adalah keputusan batiniah yang teguh, suatu perubahan pikiran. Jika kita kembali ke Perjanjian Lama, kita menemukan bahwa kata yang paling umum diterjemahkan bertobat secara harfiah artinya berbalik, kembali, berbalik arah. Ini selaras sempurna dengan makna pertobatan dalam Perjanjian Baru. Kata Perjanjian Baru menunjukkan keputusan batiniah, perubahan pikiran batiniah. Kata Perjanjian Lama menunjukkan tindakan lahiriah yang merupakan ekspresi dari perubahan pikiran batiniah. Tindakan berbalik arah atau putar balik. Dengan demikian, Perjanjian Baru menekankan sifat batiniah dari pertobatan sejati. Perjanjian Lama menekankan ekspresi lahiriah dalam tindakan dari perubahan batiniah. Dengan menggabungkan kedua pengertian ini, kita membentuk definisi pertobatan yang lengkap. Pertobatan adalah perubahan batiniah dari pikiran
yang menghasilkan tindakan lahiriah berbalik arah atau putar balik untuk menghadap dan bergerak ke arah yang sama sekali baru. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan merenungkan makna yang sesungguhnya, yang mendalam dari dua aspek ganda pertobatan ini, aku menyadari sebagai pengikut-Mu, sebenarnya ada banyak bagian di mana aku masih membutuhkan pertobatan. Maukah Engkau, Tuhan, menolong aku untuk mengenali bagian-bagian atau pikiran-pikiran di mana aku membutuhkan pertobatan dan untuk menerima perubahan pikiran. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang
yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu. Aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.